Oke, jadi di sini kita akan belajar tentang kompleksitas waktu dari suatu algoritma. Jadi untuk hari ini, saya nggak tahu ini akan cukup semuanya atau enggak. Yang pasti kita akan membahas tentang analisis algoritma dan juga input size dan operasi dasar sama efisiensi algoritma. Untuk contoh perhitungan kompleksitas waktunya bisa jadi baru minggu depan kita bahas. Oke, sekarang kita masuk ke analisis algoritma. Kalau misalnya kita punya suatu masalah, terus kita ingin membuat programnya. Seringkali itu terutama orang Indonesia ya, sering banget kita setelah mengerti masalahnya kita langsung mengkodekan. Padahal harusnya sebelum kita mengkodekan itu masih banyak step yang harus kita lalui dulu. Pertama, ketika kita udah mengetahui masalahnya, pasti kita harus mengerti dulu masalahnya seperti apa. Setelah itu kita bisa menentukan beberapa hal untuk membuat algoritma. Itu computational means-nya seperti apa, terus apakah kita mau nge-solve si masalah itu secara eksak atau approximate aja. Kemudian data struktur yang mau kita gunakan seperti apa, dan juga teknik algoritma yang mau kita gunakan seperti apa. Untuk desain teknik algoritma ini kalian akan pelajari di semester depan di strategi algoritma. Tapi di sini kita akan membahas si analyzing the algorithm. Jadi setelah kita menentukan apa aja komponen-komponen yang ingin kita gunakan, kemudian kita bisa mulai mendesain algoritmanya, membuktikan kalau algoritma yang kita buat itu benar. Setelah itu kita analisis algoritma tersebut, apakah efisien atau enggak. Kalau misalnya dia ternyata tidak benar, kita bisa balik lagi ngedesain algoritma baru, atau bahkan menentukan teknik yang lain misalnya. Sama juga ketika kita setelah menganalisis algoritma ternyata mendapatkan efisiensi yang kurang bagus. Berarti kita juga bisa mendesain algoritma dengan desain yang berbeda, ataupun bahkan dengan data struktur yang berbeda, ataupun dengan teknik yang berbeda. Dan kalau semuanya udah fix, baru kita bisa mulai mengkode algoritma tersebut. Nah, algoritma itu nggak cukup cuman benar aja. Waktu di tingkat 1 mungkin kalian belajar gimana sih kalian bikin suatu algoritma. Kalau kemarin kita belajar, sampai tadi kita belajar bagaimana kita membuktikan suatu algoritma. Nah, kalau setelah ini yang akan kita pelajari itu gimana kita bisa mengetahui efisiensi dari suatu algoritma. Karena suatu algoritma itu perlu juga efisien. Karena kalau misalkan simpelnya aja, misalkan kita mau mengkalikan matriks 2 kali 2. Kita sebagai manusia mengkalikan matriks 2 kali 2 sama 2 kali 2 pakai tangan juga masih bisa. Ketika mengkalikan matriks 10 kali 10, 2 matriks yang berukuran 10 kali 10 udah mulai malas pakai tangan. Memilih pakai komputer aja. Tapi misalkan memakai komputernya menggunakan algoritma yang sama seperti otak kita dalam mengkalikan matriks secara manual. Tapi kalau misalkan ukuran matriksnya itu sangat besar, misalnya 1000 kali 1000 atau bahkan lebih besar lagi. Kasihan juga kan komputernya kalau menggunakan cara yang sama dengan otak kita mengerjakan perkalian matriks. Makanya perlu algoritma lain yang lebih efisien sehingga tidak akan memakan waktu yang segitu lamanya untuk si komputer itu menghitung si perkalian matriks tadi. Nah, dengan menganalisis suatu algoritma itu kita bisa mengukur efisiensi algoritma dari segi waktu ataupun ruang memori. Jadi biasanya kompleksitas itu dilihat dari waktunya, dilihat juga dari ruang memori. Tapi di kuliah ini kita akan membahas dari segi waktunya aja. Untuk ruang memorinya tidak akan kita bahas. Dan perbandingan 2 atau lebih algoritma untuk masalah yang sama itu juga bisa didapat dengan menganalisis algoritma.
Kira-kira dari 2 atau lebih algoritma yang ada, itu mana yang lebih baik kita pakai. Nah, untuk menghitung kompleksitas dari suatu algoritma, itu kita bisa menghitung dari input size dan juga operasi dasar. Input size itu berarti ukuran dari input, dan operasi dasar itu operasi yang paling basic yang ada di algoritma tersebut. Nanti kita bahas satu-satu. Untuk input size, hampir semua algoritma itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk input size yang lebih besar. Contohnya misalkan kita mau mengurutkan array. Kalau array-nya itu semakin besar, otomatis algoritmanya juga akan berjalan semakin lama. Perkalian matriks juga, kalau misalnya saya mengkalikan matriks yang kayak tadi 2 kali 2 sama 10 kali 10, jelas lebih lama yang 10 kali 10. Apalagi kalau saya mengkalikan matriks yang lebih besar. Nah, di sini saya bisa bilang pengurutan array itu berarti kompleksitas waktunya akan bergantung dari ukuran array-nya. Kemudian perkalian matriks, dia akan bergantung pada ukuran matriksnya. Nah, sekarang kalau misalnya saya mau mengurutkan ataupun mencari ataupun menentukan bilangan terbesar, berarti input size-nya itu apa? Apa yang menentukan lamanya dia dieksekusi? Ada yang tahu? Untuk yang pertama. Berarti apa input size-nya? Ada yang tahu? Reynaldi mungkin? Kalau misalkan di sini saya mau mengurutkan 2 buah bilangan, berarti yang saya harus lihat itu adalah 2 buah bilangan. Kalau saya mau mencari satu bilangan di list yang isinya 5 bilangan. Di list yang kayak gini. Berarti saya harus mencari satu-satu dari 5 bilangan yang ada. Kalau misalnya nambah lagi bilangannya, berarti saya harus nambah lagi pencariannya. Kalau misalnya nambah lagi, saya harus nambah lagi berarti pencariannya. Berarti semakin banyak bilangan yang saya punya, akan semakin lama saya melakukan pencarian. Makanya input size-nya itu akan menjadi ukuran dari list tersebut. Kalau perhitungan polinomial, AN, XN ditambah seterusnya sampai A0. Di sini berarti saya harus mengalikan AN dengan X sebanyak N kali, kemudian saya harus mengalihkan AN-1 dengan X sebanyak N-1 kali, dan seterusnya sampai saya punya A0. Berarti kalau saya cuma punya A0 aja, saya cukup dapat A0 aja. Tapi ketika dia ditambah dengan A1 X pangkat 1, berarti saya harus nambah lagi perhitungan. Ketika saya tambah lagi dengan A2 X pangkat N, berarti saya A2 X pangkat 2, saya akan nambah lagi perhitungannya. Dan seterusnya sampai saya punya ANXN, saya juga akan menambah lagi perhitungannya. Berarti banyaknya perhitungan yang akan saya hitung itu tergantung dari N yang saya punya di sini, pangkat tertinggi yang saya punya di sini. Makanya di sini bisa kita bilang perhitungan polinomial ini input size-nya adalah derajat polinomial yang terbesar atau banyaknya koefisien yang kita punya. Karena kan di sini kalau pangkatnya N berarti ada N koefisien. Oke, kemudian perkalian matriks A kali B. Kalau saya mengkalikan matriks ukurannya 2 kali 2, berarti yang saya kalikan itu cuman
perkalian vektor ini dikalikan vektor ini ditambah juga perkalian vektor yang ada di sini, perkalian vektor yang ada di sini, dan juga yang ada di sini. Jadi 4 perkalian vektor. Kalau misalkan berubah jadi 2 kali 3 kali 3 kali 2, berarti saya nambah lagi si perkalian vektornya. Jadi 6 perkalian vektor. Kalau 3 kali 3 dikalikan 3 kali 3 juga sama, berarti saya harus nambah lagi vektor di sini. Jadi makin banyak si ukuran matriksnya, makin besar ukuran matriksnya, makin banyak perkalian vektor yang harus saya kalikan. Artinya ukuran matrikslah yang disebut sebagai input size. Oke. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan di chat aja atau interrupt langsung ya. Selanjutnya, kalau misalnya saya punya algoritma dari pengecekan pengejaan, maksudnya saya dikasih suatu string, terus saya mau ngecek string itu ada salah pengejaan atau enggak, ada typo-nya atau enggak. Berarti kalau misalnya saya cuman punya string seperti ini, tuh, berarti saya cukup cari tuh ini ada nggak sih di kamus, seperti itu kan. Kalau nggak ada, berarti dia salah mengeja. Terus saya cari today, berarti saya cek juga today ini ada atau enggak di kamus. Tapi berarti untuk mencarinya, saya perlu ngecek 5 huruf yang ada di sini. Semakin panjang hurufnya, maka pengecekannya juga akan semakin besar. Makanya untuk algoritma pengecekan pengejaan, itu input size-nya akan menjadi banyaknya huruf yang ada di situ. Kalau pengecekan bilangan prima. Kalau pengecekan bilangan prima berarti saya misalnya mau ngecek 5 itu bilangan prima atau bukan. Ada yang tahu gimana caranya untuk mengecek 5 itu bilangan prima atau bukan? Hitung jumlah faktor. Iya, cari faktornya ya. Cari faktor dari si 5. Berarti saya harus ngecek mulai dari bilangan berapa sampai bilangan berapa. Kalau misalnya 1 sampai ke 5. ya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi sebenarnya 1 sama 5 kita hitung pun useless ya. Karena kan pasti habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Semua bilangan. Makanya kita bisa mempersingkat jadi yang saya cek itu bilangan 2 sampai 4 aja. Kalau misalnya saya mau cek 9 itu bilangan prima atau bukan, ini juga saya perlu ngecek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebenarnya ada yang lebih efisien, saya cukup cek sampai 3 aja. Tapi untuk itu kita bahas nanti aja, cuman kalau misalnya brute force atau apa ya, yang paling naifnya itu adalah menghitung dari 2 sampai 8 atau 1 sampai 9. Berarti makin besar bilangan yang ingin saya cek, makin banyak bilangan yang harus saya cek apakah dia itu habis membagi 9 atau enggak. Kalau saya punya 100, saya pengen ngecek 100 itu prima atau bukan, berarti saya harus ngecek 98 bilangan. Artinya makin besar si nilai yang saya ingin cek ini, dia akan semakin lama perhitungannya. Artinya input size-nya itu adalah bilangan itu sendiri. Oke. Nah, kemudian selain input size, itu juga kita perlu ngecek apa sih operasi dasar yang ada pada suatu algoritma. Yang biasanya dianggap sebagai operasi dasar itu adalah operasi terpenting dari suatu algoritma dan operasi yang memakan waktu paling banyak di iterasi terdalam dari suatu algoritma. Jadi biasanya yang dianggap basic operation itu dilihat dari biasanya sih yang ada di dalam loop. Oke.
dan apa yang paling penting di suatu algoritma. Kemudian untuk menghitung suatu algoritma itu kita bisa melakukan perhitungan berapa kali algoritma itu melakukan operasi dasar pada input size n. Jadi kita misalkan input size-nya itu adalah n, dan kita cek berapa kali sih si operasi dasar itu dilakukan kalau input size-nya itu adalah n. Nah, untuk running time-nya sendiri, jadi yang kita hitung itu biasanya bukan running time, berbeda. Kalau running time itu kan satuannya detik atau lebih kecil lagi. Cuman kalau yang kita cek itu biasanya tidak sampai ke running time, karena running time itu akan berdasarkan pada kecepatan komputer kita sendiri. Nah, misalkan kita ingin menghitung running time dari suatu algoritma, itu akan berdasarkan pada COP, di mana COP ini adalah waktu eksekusi dari operasi dasar algoritma tersebut pada suatu komputer. Jadi dia akan bergantung pada komputernya. Dan CN itu menyatakan berapa kali operasi dasar dari algoritma tersebut dieksekusi pada keseluruhan algoritma tersebut. Jadi kita pada kuliah ini akan fokus pada perhitungan CN-nya. Karena kalau untuk COP sendiri itu kan tergantung sama kemampuan komputer kita masing-masing. Tapi CN ini sering juga di contoh-contoh nanti itu disebut sebagai TN. Jadi kita abaikan si COP-nya, karena biasanya COP-nya juga sangat kecil. Nah, terus perlu diperhatikan juga kalau di perhitungan di atas itu kita hanya menghitung nilai aproksimasi. Di sini bukan sama dengan, tapi aproksimasi aja. Karena yang pertama CN itu kan hanya menghitung operasi dasar. Jadi kita tidak melihat operasi lain selain operasi dasar yang mungkin ada di dalam algoritma tersebut. Jadi suatu algoritma mungkin aja punya banyak operasi, tapi kita nggak perlu ngecek semuanya. Kita cuma ngitung sih yang paling pentingnya aja. Dan CO pun itu biasanya kita taunya diinfokan itu hanya dalam bentuk estimasi, nggak ada waktu yang tepatnya seperti apa. Nah, kemudian di sini ini masih sama kayak tadi ya. Nah, misalkan kita dari 4 operasi aritmatika, misalkan penambahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Pembagian itu dikenal sebagai operasi yang memiliki waktu eksekusi yang paling banyak. Jadi dia lebih besar COP-nya. Disusul oleh perkalian dan kemudian penambahan dan pengurangan. Yang dua terakhir, penambahan sama pengurangan, itu biasanya dianggap setara. Ini untuk perhitungan COP, tapi sebenarnya untuk COP-nya kita akan mengabaikannya nanti di sini. Nah, ini contohnya kalau kita mau membandingkan efisiensi dari algoritma. Misalkan kita punya 2 algoritma. Yang pertama insertion sort, itu misalkan dia mengeksekusi n kuadrat operasi dasar. Terus kemudian kita punya pengurutan merge sort, dia mengeksekusi n log n operasi dasar. Jadi di sini kita misalkan udah dikasih tahu berapa sih CN-nya. Yang satu untuk insertion sort itu adalah n kuadrat, dan untuk merge sort itu adalah n log n. Terus kita punya 2 hardware. Yang satu komputer A, yang satu komputer B. Komputer A itu punya kecepatan 1 miliar instruksi per detik, sedangkan komputer B itu punya kecepatannya 10 juta instruksi per detik. Nah, kalau misalnya komputer A digunakan untuk eksekusi insertion sort, dan komputer B digunakan untuk eksekusi merge sort, berarti kira-kira mana yang lebih cepat nanti hasilnya? Coba dipikirkan dulu ya. Saya izin ambil minum dulu sebentar.
Oke, ada yang udah bisa tahu komputer A akhirnya mengeksekusi berapa lama dan B berapa lama? Tadi untuk waktu running time itu setara dengan COP dikalikan dengan CN. Kalau COP untuk komputer A berarti berapa? Dia itu punya kecepatan 1 miliar instruksi per detik. Artinya selama 1 detik, dia bisa mengeksekusi sebanyak 10 pangkat 9. Sedangkan untuk B, itu dia dalam 1 detik bisa mengeksekusi 10 juta instruksi, berarti 10 pangkat 7. CR-nya kita udah punya juga, untuk insertion sort itu N kuadrat, dan untuk merge sort itu adalah N log N. Berarti running time untuk komputer A ketika menjalankan insertion sort itu adalah COP-nya 1/10⁻9 dikalikan dengan waktu eksekusinya yaitu N kuadrat. Sedangkan yang untuk B itu adalah 1/10⁻7 dikalikan N log N. Nah, sekarang kita bisa memisalkan suatu N yang kita gunakan. Misalkan, kalau misalnya saya punya, ada tambahan info lagi, saya lupa. Di sini dimisalkan juga kalau waktu eksekusi operasi dasar insertion sort itu setara dengan waktu eksekusi 2 instruksi di komputer A, dan waktu eksekusi operasi dasar merge sort itu setara dengan 50 instruksi di komputer B. Saya lupa, di sini kan instruksinya itu tergantung instruksi apa ya. Dan untuk insertion sort itu misalkan instruksi yang digunakan di sana itu setara dengan 2 kali instruksi di komputer A, sedangkan untuk merge sort itu setara dengan 50 instruksi di komputer B. Nah, berarti kalau misalkan saya ambil N-nya itu 10⁻6. Coba ada yang bisa hitung nggak? Berarti berapa running time untuk A dan untuk B? Dimana kita tahu TN-nya itu COP dikalikan CN. Dan COP-nya itu adalah 1 miliar instruksi per detik, yang untuk A, untuk B 10 juta instruksi per detik, tapi untuk insertion sort dia dianggap sebagai 2 instruksi, dan untuk merge sort itu dianggap sebagai 50 instruksi. Silahkan coba dihitung dulu. Ada yang bisa? Untuk yang 10⁻6 berarti COP. COP-nya itu berapa berarti? Kita mengeksekusi insertion sort di komputer A. Kita berarti melakukan 2 per 1 miliar. Berarti 2/10⁻9. Dan ini kita kalikan dengan N kuadrat tadi, yaitu dikalikan dengan 10⁻6. Ini berarti jadi 10⁻3, kita jadi punya 2 kali 10
Sorry. Oh ya, kuadrat ya. Ininya kuadrat. Berarti 2/10⁻9 dikalikan 10⁻12. Yang artinya kita punya 2000 detik. Seperti ini. Oke. Nah, untuk yang B berarti mirip juga. Kita punya 10⁻6. Tapi di sini kita punya 50 instruksi untuk satu operasi dasarnya. Dan kecepatan si komputer B itu adalah 10 juta. Berarti 10⁻7. Kemudian di sini kita kalikan dengan n log n. Artinya di sini kita punya 50/10⁻7 dikalikan 10⁻6 log 10⁻6. Log 10⁻6 berapa? Ada yang tahu? 6 kali 10⁻6. Iya, jadi 6 dikali 10⁻6 ya. Log 10⁻6-nya jadi 6. Berarti di sini kita punyanya, oh ya ini 50 kok jadi 10. Berarti di sini kita jadi punya 30 detik. Yang ini kan saling menghilangkan. Ini sama yang. Oke. Jadi kita cuman punya 30 detik. Nah, dari sini kita bisa lihat komputer A itu superior. Dia punya 1 miliar instruksi per detik. Tapi dia dan waktu eksekusi si insertion sort pun dia cuma 2 instruksi, setara dengan 2 instruksi. Tapi waktu running time-nya justru lebih lama daripada running time komputer B. Padahal kecepatan komputer B itu lebih lama, lebih sedikit bisa melakukan instruksi, dan operasi dasarnya si merge sort juga memakan waktu yang lebih banyak, memakan lebih banyak instruksi istilahnya. Tapi waktu running time dia ternyata lebih kecil. Berarti di sini kita bisa tahu CN inilah yang lebih berpengaruh. Ya kan? Kita lihat OP-nya, kalau dari COP ini 5/10⁻6, yang ini 2/10⁻9. Jelas COP-nya ini yang jauh lebih kecil. Tapi hasilnya dia malah lebih besar daripada yang bawah. Artinya apa? Artinya n kuadrat inilah sama n log n inilah yang lebih penting kita lihat. Makanya di kuliah ini, yang akan kita hitung itu hanya operasi dasarnya. Berapa banyak sih operasi dasar, suatu operasi dasar itu dioperasikan berdasarkan suatu algoritma dengan input size n. Oke. Seperti ini ya. Nah, ya, ini jadi intinya dari contoh tadi kita bisa lihat kalau yang paling penting itu adalah banyaknya suatu operasi dasar itu dieksekusi. Ini contoh lain, kita punya 2 algoritma, kita punya 2 komputer juga. Algoritma pertama itu menghitung n⁻3 operasi dasar, algoritma kedua 2⁻n operasi dasar. Sama di sini juga komputer B itu lebih lambat daripada komputer A. Tapi di sini algoritma 1 itu waktu eksekusinya lebih besar daripada algoritma 2. Sekarang kalau misalnya kita hitung dengan berbagai macam input size, itu kita akan mendapat running time seperti ini. Jadi kalian bisa coba cek sendiri. Nah, kalau digambarkan grafiknya, itu akan menjadi seperti ini.
bisa kelihatan di sini kalau si N pangkat 3 itu penambahannya nanti nggak akan sebanyak yang 2 pangkat N. Makanya bisa kita simpulkan nanti yang kompleksitasnya N pangkat 3 ini akan lebih bagus daripada yang 2 pangkat N. Ya ini sebenarnya apa yang udah saya bilang tadi, intinya kompleksitas waktu itu biasanya dihitung berdasarkan banyaknya operasi dasar dieksekusi pada suatu algoritma. Jadi kita nggak perlu ngelihat COP, karena yang paling penting itu adalah banyaknya operasi dasar itu dieksekusi. Oke, untuk latihan 1 itu nanti aja dikerjainnya. Ini sebenarnya akan saya jadikan semacam tugas besar, karena harus ada tugas besar juga untuk kuliah ini. Jadi nanti intinya tugas besar kalian di akhir semester itu akan disuruh membandingkan 2 buah algoritma dengan ya, untuk menyelesaikan permasalahan yang sama, terus kalian coba run dia dengan berbagai macam ukuran data. Ini contohnya untuk sequential search sama binary search. Nanti kalian untuk tugas besar bisa coba untuk permasalahan lain. Misalnya untuk sorting, ataupun apapun yang udah pernah kalian kerjakan di tingkat 1, jadi reuse lagi code yang ada, itu nggak apa-apa. Atau bahkan ngambil code yang udah ada di internet juga nggak apa-apa. Karena yang penting itu adalah analisis algoritmanya, bukan pembuatan kodenya. Oke. Oke, untuk contohnya kayaknya kita lanjut minggu depan aja. Kita bisa mulai kuis. Kuisnya itu ada di LMS. Kalian bisa akses dulu LMS-nya. Untuk pengerjaan kuisnya itu tetap sinkronus, kalian ada di Zoom. Mohon on cam, biar saya bisa lihat kalian. Kemudian kuisnya itu akan ada beberapa tipe. Seingat saya ada 10 tipe soal, jadi beda-beda untuk setiap mahasiswa. Jadi karena berbeda-beda ini, ketika kalian udah buka kuisnya, itu kalian harus nge-screen capture. Kenapa? Karena takutnya LMS-nya itu down. Kalau LMS-nya down, kalian jadi bingung soalnya dapat yang mana kan nantinya. Oke, jadi kuis bisa diakses di LMS. Ini saya akan ganti dulu. Saya akan buka mulai dari jam 13.25 ya. 13.25. Waktunya berarti nambah 5 menit. Kuisnya akan ditutup pada tepat 14.30. Jadi nggak ada perpanjangan waktu. Kalau misalkan LMS down, nanti kalian bisa kirim ke saya via email. Emailnya saya ini